Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai untuk kuliah hari ini sambil nunggu temennya. Ini baru 18 ya peserta ya. Ya, minggu lalu kita membahas proses rolling. Hari ini kita akan membahas proses forging. Forging itu tempa. Ya, ditempa. Ya. Tempa. Ya, definisi dari forging, proses pengerjaan logam secara plastis. Ya, hati-hati ada secara plastis, artinya deformasinya pada daerah plastis. Ya. Dengan memberikan gaya kompresi atau gaya tekan pada logam yang akan dibentuk. Yang akan dibentuk ditekan. Baik secara manual atau tenaga manusia, jadi tekan juga ada pakai tenaga manusia. Ya. Pakai seperti macam tuas itu ya, untuk menekan. Tenaga mesin atau mesin-mesin forging khusus. Penekanannya bisa pakai tenaga manusia, tenaga mesin, dan mesin forging khusus. Jadi forging itu adalah proses tempa atau proses penekanan. Proses pengerjaan panas hot working dikerjakan di atas temperatur rekristalisasi dari bahan benda kerja. Umumnya proses ini dilakukan pada proses pengerjaan panas atau hot working process. Ya, hot working process. Di mana temperaturnya adalah di atas temperatur rekristalisasi dari bahan. Semua bahan mempunyai temperatur rekristalisasi yang berbeda-beda. Kemarin baja sudah disebutkan, yaitu sekitar 723 derajat Celcius. Ya. Itu adalah temperatur rekristalisasi untuk baja pada umumnya, ya, kurang lebih sekitar 723, 725, 720, ya, sekitar itu derajat Celcius. Untuk material yang berbeda, maka temperatur rekristalisasi akan berbeda. Hot working temperaturnya di atas temperatur rekristalisasi bahan yang bersangkutan. Bahannya bukan baja, ya bisa di bawahnya. Rekristalisasinya berapa? Misalnya rekristalisasi ini adalah 500 derajat Celcius, maka hot working untuk bahan itu adalah misalnya 550 derajat Celcius. 525 dan seterusnya. Pokoknya di atas temperatur rekristalisasi dari bahan yang bersangkutan berarti termasuk dalam kategori hot working process atau hot forging process. Proses forging panas. Ya, logam yang dibentuk dengan cara ini akan mengalami salah satu dari ketiga hal berikut. Di logam yang dibentuk dengan cara forging pasti akan mengalami salah satu dari hal atau peristiwa berikut. Yang pertama adalah drawn out, ya, drawn out. Jadi mengalami drawn out atau proses yang dikerjakan salah satunya adalah drawn out. Yaitu adanya pertambahan panjang dan berkurangnya penampang melintang. Berarti dia ditekan ke arah penampang melintangnya. Ya, jadi kalau ada
batang silindris gitu, dia ditekan ke arah radial, sehingga batang silindrisnya itu akan bertambah panjang. Ya, itu adalah drawn out. Kemudian upset, ya, drawn out forging, upset forging, gitu. Upset. Kebalikan dari hal di atas, yaitu adanya penambahan penampang melintang dengan berkurangnya panjang. Berarti pada posisi upset ini adalah ditekan ke arah aksial, sejajar dengan arah aksial. Sejajar sumbu, ditekan ke arah sejajar sumbu. Jadi dia semakin memendek, ya, semakin pendek. Semakin pendek barangnya, tapi penampang melintangnya semakin besar. Misalnya upset forging itu adalah contoh pembuatan kepala baut, ya, kepala baut, kepala keling, riveted, ya, itu juga termasuk proses upset forging. Jadi ditekan ke arah panjangnya sehingga memendek. Karena panjangnya memendek, maka diameternya membesar. Contohnya adalah pembuatan kepala baut, ya. Itu upset forging namanya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan bahan itu kalau di forging akan mengalami squeeze proses. Penekanan di dalam cetakan tertutup sehingga menimbulkan aliran logam ke segala arah. Jadi yang termasuk squeeze adalah dalam close, ya. Close forging, ya. Close die forging. Jadi dia ditekan ke arah segala arah, ya, ke segala arah. Alirannya ke segala arah juga. Jadi ke segala arah itu cetakan tertutup yang mengikuti cavity-nya, rongga cetaknya. Jadi kalau ditekan dia akan mengikuti rongga cetaknya. Kalau rongga cetaknya tidak beraturan, ya, dia akan mengikuti rongga cetak yang tidak beraturan. Kalau rongga cetaknya berbentuk square, ya dia akan membentuk square. Pengertian ke segala arah itu karena dia mengikuti bentuk cetakan, ya. Itu namanya squeeze. Jadi dia akan ditekan, kemudian akan membentuk benda kerja, ya, sesuai dengan cetakannya. Profil cetakannya melengkung, ya jadinya melengkung. Profil cetakannya cembung, ya dia cembung. Cekung, ya dia cekung, dan seterusnya. Membuat profil, ya dia akan membuat profil. Itu adalah squeeze. Jadi ditekan, kemudian mengalir ke segala arah. Ini salah satu. Jadi kemungkinan proses forging itu mengikuti drawn out, ya, drawn out forging, kemungkinan upset forging, kemungkinan squeeze forging. Jadi ditempa sehingga mengikuti bentuk dies atau cetakan. Ditempa, kemudian penampang melintangnya membesar. Kemudian ditempa, maka panjangnya bertambah. Drawn out, upset, squeeze. Mudah kok ini. Tidak sulit, ya. Ya, ini adalah macam proses forging. Yang pertama adalah hammer forging atau smith forging. Hammer atau smith forging.
seperti pandai besi ini. Orang bikin sabit, cangkul yang pakai manual itu Smith forging atau hammer forging. Cuma di sini bedanya kalau pandai besi itu tidak digerakkan pakai mekanik, ya, tidak pakai mesin, ya, tapi pakai palu, hammer. Ya, tapi kalau hammer forging ini pakai mesin deh, jadi mukul-mukulnya pakai mesin. Kalau pandai besi belum pakai mesin, pakai tangan, ya, manual. Kemudian drop forging. Drop forging ini sudah ada cetakannya. Hammer forging tadi masih rata. Ya, dice-nya atau anvil-nya rata, hammernya atau pemukulnya rata. Itu pada Smith forging atau hammer forging. Jadi diperlukan keahlian operator. Karena drop forging sudah ada cetakannya, cetakan atas dan cetakan bawah. Cuma memukulnya berkali-kali, dipukul berkali-kali sampai membentuk sesuai dengan cetakan. Itu drop forging. Kalau press forging, ya, kalau press forging hanya ditekan sekali saja. Ada cetakan atas, ada cetakan bawah, kemudian penekanannya hanya sekali. Ya, pakai hidrolis biasanya tekanannya. Tekan keras, langsung jadi produk. Kalau drop forging dipukul berkali-kali, ya, sampai membentuk cetakan atas dan cetakan bawah. Jadi material benda kerja dipaksa mengikuti cetakan atas dan cetakan bawah. Press forging juga sama. Press forging sekali proses saja, pakai tenaga yang sangat besar. Ya, tenaga yang besar hanya bisa disediakan oleh sistem hidrolik, ya, hidrolik system untuk press. Dan upset forging. Upset tadi adalah contohnya adalah pembentukan kepala baut, ya, kepala keling, ya, refight, ya, dan seterusnya. Itu adalah upset forging. Jadi ditekan ke arah panjangnya sehingga penampang melintangnya membesar. Ya. Kemudian roll forging, ya, minggu lalu kita bahas roll, ya, rolling, ya, pengerolan, tapi ini adalah roll forging. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya rollnya itu dimodifikasi sehingga seolah-olah terjadi penempaan pada benda kerja. Ya. Jadi ada posisi bebas, ada posisi penempaan, ditempa. Tapi bukan ditempa, dipukul-pukul, bukan, di-roll. Makanya disebut dengan roll forging. Ditekan seolah-olah dipukul. Itu hanya memodifikasi pada rollnya. Jadi roll atas dan roll bawahnya dimodifikasi sehingga membentuk satu produk. Nanti ada contohnya. Kemudian switching. Switching ini contohnya adalah pembuatan leher silinder gas. Ya. Gas oksigen, gas asetilin, nitrogen. Itu leher silindernya adalah dibuat menggunakan cara switching. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Ya, kemudian kita simak apa itu hammer forging atau Smith forging. Ya, dibaca dulu.
Ya, yang pertama adalah hammer forging. Penempaan pakai palu, misalnya gitu deh. Hammer forging. Prinsipnya sama dengan pandai besi. Bedanya hammer forging menggunakan cara mekanis. Kalau pandai besi dipukul pakai tangan, gitu loh deh. Maksudnya. Tapi hammer forging mukulnya pakai tenaga mesin. Ya, tenaga mesin. Pukul pakai tenaga mesin. Jadi kalau mesin press itu, press mekanik itu kalau dimodifikasi memang bisa mukul-mukul. Ya, bisa jadi mukul. Ya. Tidak ngepres tapi dia mukul. Seolah-olah memukul. Ya. Press mekanik yang pakai flywheel itu ya. Ada yang 3 ton, ada yang 6 ton, ada yang 10 ton, 15 ton, 20 ton. Ya. Ya, mekanik itu umumnya paling besar, paling sekitar 100 sampai 150 ton lah. Di atas itu sudah pakai hidrolik. Proses mesinnya. Hammer forging. Bentuk umum landasan atau anvil dan hammer adalah datar. Jadi pemukulnya datar, landasannya ya datar. Itu yang repot. Ya, jadi kalau bikin produk yang sama, enggak bisa. Ya, enggak bisa bikin produk yang sama. Karena tergantung dari keahlian operator. Kalau operatornya ahli, ya mirip hasilnya. Tapi kalau operatornya tidak ahli, ya bedanya jauh deh. Bikin pisau aja ya hasilnya beda. Itu kalau menggunakan hammer forging. Makanya di sini dituntut keahlian operator untuk memutar balikkan benda kerja pada setiap pukulan. Ya, kalau di sana mukul, tapi kalau di sini tidak pakai mesin ya, tinggal malik-malik gitu, sehingga bentuknya sesuai yang diinginkan. Sehingga diberi bentuk yang diinginkan. Jadi produknya seperti apa? Itu dipukul-pukul menggunakan hammer dan anvil yang datar, sama-sama datarnya. Jadi tidak bisa untuk membuat produk yang seragam. Sulit. Benda kerja bentuk bulat, cekung, cembung, lubang ataupun memotong bisa menggunakan perkakas bantu. Bentuknya bulat, cekung, cembung, ya, Anda menggunakan perkakas bantu. Lubang untuk memotong, ya. Ini modifikasi semua nih. Jadi kalau Anda masuk ke industri, ya, ini terutama yang modifikasi ini mesin press bisa dipakai untuk memotong gitu ya. Biasanya kelasnya home industry sampai industri menengah ya. Itu seolah-olah bisa sharing juga. Sharing itu geser seperti gunting. Tapi jangan kaget loh. Mesin press forging mesin press sebenarnya. Ya, mesin pun kalau yang kecil-kecil mulai 3 ton sampai 100 ton itu orang-orang bilang mesin pun atau mesin plong ya. Nanti kalau di home industri sampai industri kecil dimodifikasi sesuai keinginan. Bisa kaget nanti loh Pak kok bisa untuk gini, loh Pak bisa untuk gini ya. Semua bisa modifikasi. Jadi kemampuan inovasi karena kebutuhan itu baru betul-betul muncul ya. Kapan saya juga loh mesin press kok dipakai untuk cutting ya. Hanya mau modifikasi di pan sama dice-nya ini ya. Pan sama dice dimodifikasi ya. Kalau kesulitan ya dipakai perkakas bantu mungkin untuk cekamnya dan seterusnya. Kalau pada saat dipakai dia sharing prosesnya, sharing geser, motong. Ya, semua tertentu sesuai dengan
keahlian pemiliknya biasanya, atau keahlian teknisinya. Kalau Anda punya teknisi yang handal, jenis produknya baru gitu ya, cepat saja diambil memodifikasi mesinnya ini untuk membuat produk baru. Cekung, cembung, bulat, ya. Memotong semua bisa, luar biasa. Ya. Semua tergantung dice-nya deh. Ya. Tergantung dari cetakannya. Dice itu cetakan. Lengkapnya die set. Ya. Die set ya set cetakan. Ya. Satu set cetakan. Dengan die set. Ya, video-video saya juga trouble ini. Nanti akhir kuliah saya coba bukakan press forging-nya, barangkali masih bisa. Kemarin untuk download aplikasi untuk kuliah MOOC itu loh, akhirnya file-file saya banyak yang bermasalah ya, kena virus. Nanti yang punya pengalaman yang sama bisa sharing. Ini dari flash disk langsung. Jadi saya kebetulan punya emergency-nya. Yang dari GPC, hard disk GPC, rata-rata trouble tidak bisa dibuka. Saya download aplikasi OBS untuk pembuatan video MOOC. Kemarin lusa, trouble. Bisa langsung ke, jadi animasi saya sama video luar biasa banyak sebenarnya untuk proses forging. Sepertinya tidak bisa dibuka. Nanti coba dipulihkan dulu. Ya, drop forging. Ya. Yang kedua adalah drop forging. Atau disebut dengan die forging. Cetak tekan atau penempaan tekan. Pilihan utama lebih kompleks karena perlu die atau cetakan untuk produksi massal atau mass production. Jadi kalau mass product enaknya sudah masuk ke drop forging ini. Jadi ada cetakan atas, ada cetakan bawah. Lebih dikenal sebagai closed die forging, tempat dengan cetakan tertutup. Tempat dengan cetakan tertutup. Die terbuat dari dua bagian. Yang satu melekat pada hammer, jadi cetakannya itu di ujung hammer. Ya. Jadi hammernya itu istilahnya jadi die holder, ya, atau ya, die holder, pemegang cetakan. Kemudian cetakan yang satunya melekat pada anvil, ya, di landasannya. Jadi yang satu bagian di pemukulnya, yang satu bagian di anvil atau landasannya. Dipukul-pukulkan sampai cetakannya ketemu. Ketemu cetakan atas, ketemu cetakan bawah, atau cetakan kanan ketemu cetakan kiri. Sehingga dia membentuk cetakan yang tertutup. Jadi closed die forging. Kalau sudah jadi closed die forging, ya produknya berarti sudah jadi. Itu deh maksudnya. Pada part yang lain selalu ada flash, yaitu kelebihan material yang tidak berguna, yang akan dibuang setelah fase forging berakhir. Parteng lain ada bidang pemisah. Ya, parteng lain itu garis pemisah atau bidang pemisah. Ya, pemisah antara apa? Antara cetakan atas dan cetakan bawah, atau antara cetakan kanan dan cetakan kiri. Ya. Itu ada flash. Apa itu flash? Flash adalah kelebihan material yang tidak berguna. Memang lebih materialnya, nanti akan dilebur kembali. Ya, bisa dicairkan kembali, ya, atau dipanaskan kembali untuk digabung dengan material lainnya untuk membuat produk lagi. Jadi tidak ada barang atau material yang terbuang, ya tidak ada.
Ya akan dibuang setelah fase forging berakhir. Nah, dibuang pakai apa? Pakai proses juga, nih, proses trimming namanya. Di trim, jadi di trimming. Jadi flashnya pakai proses trimming maka menjadi produk akhir. Pembuangan flash ini termasuk proses finishing, termasuk proses tambahan yang perlu diperhitungkan. Terus tambahannya makan waktu apa tidak? Biayanya berapa? Itu proses tambahan loh ya. Ya, itu proses tambahan. Jadi termasuk proses finishing. Kalau terlalu lama proses tambahannya ya akan rugi. Jadi semua perlu dipertimbangkan. Jadi flash itu adalah material yang mengalir di antara cetakan atas dan cetakan bawah. Ya, material yang mengalir di antara cetakan atas dan cetakan bawah. Atau material yang mengalir antara cetakan kanan dan cetakan kiri. Kenapa mengalir? Karena cetakannya sudah penuh. Cetakannya penuh, maka kelebihan material akan keluar. Ya, ini contohnya adalah pembuatan connecting rod. Ya, coba disimak dulu. Ya, impression drop forging dies and the product resulting from its impression. Ada cetakan sebenarnya jadi satu kesatuan tapi terpisah. Atau langkah-langkahnya seperti berurutan. Jadi kalau setelah terbentuk nomor 1, dia digeser ke nomor 2, digeser ke nomor 3, dan seterusnya. The flash is trim. Ya, flash itu kelebihan material tadi. Di trimming. Trim itu di proses pandai juga. Sehingga flashnya hilang. Flash itu mana Pak? Flash itu ini. Flash itu ini flash. Flash adalah kelebihan material yang tidak digunakan. From the finish connecting rod. Connecting rod itu stang seker yang ada di sepeda motor Anda. Ya. Pemegang piston. Ya. Pemegang piston itu namanya connecting rod. In
spirit streaming die. Jadi untuk proses streaming ini dari dengan cetakan yang terpisah. Bisa. Spirit streaming die. Jadi setelah selesai, kemudian ada trimming kelebihan material baru di trimming. Ya, urutan prosesnya dari 1, 2, 3, 4, 5 jadi. Kemudian proses streamingnya dilakukan secara terpisah. Cetakannya bisa jadi satu seperti ini. Terpisah ya boleh, namanya single dies, ya, single dies. Kalau bersamaan tapi tetap berurutan Pak, itu namanya progressive dies. Atau di sini disebut dengan impression dies. Ini sebenarnya seperti progressive dies, tapi karena dia masih satu kesatuan. Jadi langkah kerjanya raw material dimasukkan di dies nomor 1, kemudian digeser lagi dies nomor 2, geser lagi nomor 3, tapi dalam satu cetakan. Itu namanya progressive dies. Lagi nanti adalah compound dies, ya, compound dies. Compound dies 1, 2, 3, 4 itu dalam satu cetakan, tidak disebar seperti itu. 1, 2, 3, 4 dalam satu cetakan. Lebih rumit, tapi butuh mesin yang sedikit. Kalau progressive dies ini butuh mesin banyak. Ya. Atau single dies lebih banyak. Ya. Lebih banyak. Progressive dies ya satu tapi mesin, tapi tenaganya besar. Tenaganya besar. Karena menekan di nomor 1, menekan di nomor 2, menekan di nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ya, single dies, progressive dies, sama compound dies. Ya, dibaca dulu. Syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan. Cetakan pada forging atau tempat. Yang pertama, diusahakan agar parting lain atau garis pemisah atau parting plane, bidang pemisah, terletak pada satu bidang. Terletak pada satu bidang. Garis pemisahnya terletak pada satu garis atau satu bidang. Nah, garis itu hanya garis lurus saja deh. Kalau bidang berarti dia punya panjang kali lebar, atau dia punya diameter, itu adalah permukaannya berupa bidang. Kalau garis, parting line ya satu garis. Nah, pengertian satu garis ya ini melengkung dari garis yang parting line sebelah kanan, parting line sebelah kiri, nanti akan ketemu. Ya, itu adalah bidang pemisah antara cetakan atas dan cetakan bawah. Ya, maksudnya jangan nyetep gitu loh ya, jangan bertingkat. Jadi misalnya upper dies-nya bertingkat, lower dies-nya bertingkat. Jadi menambahi tingkat kesulitan memang. Ya. Tapi kalau terpaksa ya harus
harus dilakukan. 2. Parting pin diusahakan menjadikan dai menjadi 2 bagian yang simetris. Bidang pemisahnya antara cetakan atas dan cetakan bawah diusahakan menjadikan cetakan menjadi 2 bagian yang simetris. Jadi cetakan atas sama cetakan bawah sama. Nah, kalau membentuk, misalnya membentuk produk, ya dia akan ketemu pada satu titik. Ya. Pada satu titik. Ya, nomor 3. Draft angle berukuran kira-kira 7 derajat atau lebih. Ini tergantung dari besar kecilnya cetakan itu ya. Tergantung dari besar kecilnya cetakan. Apa itu draft angle? Draft angle adalah kemiringan cetakan. Kemiringan cetakan. Jadi kalau upper dice itu cetakan atas atau disebut dengan cup, cetakan atas. Itu harus membuka ke bawah. Cetakan atas harus membuka ke bawah. Nah, membukanya dengan kemiringan kurang lebih 7 derajat. Itu maksudnya. Cetakan bawah harus membuka ke atas. Cetakan atas membuka ke bawah, cetakan bawah membuka ke atas. Nah, membukanya dengan sudut kurang lebih 7 derajat ini. Itu disebut dengan draft angle atau sudut kemiringan. Yang keempat, radius dari benda kerja diusahakan cukup besar. Cukup besar. 5. Radius dari benda kerja ya. Jadi untuk mengurangi stress concentration itu ya, konsentrasi tegangan. Jadi, kalau R-nya diperbesar, maka tegangannya akan berkurang. Beda dengan tanpa R membentuk siku, tegangannya sangat besar. Sangat besar. Jadi artinya apa? Ya sudut-sudut yang tajam, ujung-ujung yang tajam dibuat radius. Ya, radius. Harus diperhatikan dan diperhitungkan sedemikian rupa untuk mencegah aliran logam yang terlalu banyak ke satu arah. Jadi aliran logamnya kalau bisa ke segala arah atau menuju ke rongga cetak. Ya. Menuju ke rongga cetak. Nomor 6, aliran logam diatur sehingga arah serat menambah kekuatan benda kerja. Sampai seperti itu deh, aliran seratnya. Arah serat. Aliran logam diatur sehingga arah serat dapat menambah kekuatan benda kerja. Artinya apa? Seratnya tidak boleh terputus. Seratnya tidak boleh terputus. Kalau terpaksa ya ke jalan lain ya harus terputus. Tapi kalau masih bisa berinovasi, berrekayasa, ya, modifikasi sehingga dia aman, ya, logamnya aman, itu ya bisa dilakukan. Ya, menambah kekuatan. Biasanya kalau di forging ini, terutama forging dingin ya, food forging, itu akan menambah kekuatan. Perlu adanya toleransi dimensi pada benda kerja, ya, ini pasti ya. Ini produk itu mempunyai toleransi yang dibutuhkan ya.
Ya, horizontal impact forging machine. Ya. Jenis horizontal. Ya. Kali horizontal ya ada cetakan kanan, ada cetakan kiri. Dice. Dice-nya. Ini dice kiri, ini dice kanan. Ada impeller seperti mold base-nya. Ya. Impeller itu ada mold base-nya. Mold base itu ya cetakan utama. Mold base itu adalah cetakan utama. Cetakan utama. Nanti kalau mau ganti cetakan ya die insert aja. Ya. Die ini bisa jadi die insert. Ini kalau melihat diinsertkan di sini. Namanya dengan die insert. Dengan produk die insertkan. Cetakannya di sini, di paling luar sini. Ini sama sini. Tahu ketemunya seperti apa. Kalau dia datar ya dia datar. Kalau dia cekung ya dia cekung. Kalau dia cembung ya cembung. Sesuai dengan desainnya. Penekanannya menggunakan pneumatis ini, ya, tekanan pneumatis, air pengertian di sini adalah udara, ya, udara tekan, ya, tekan sampai dengan yang diinginkan, ya, jarak yang ditempuh Pak cetakan, ya, jarak yang ditempuh cetakan. Struknya sudah diatur. Kalau ini fix misalnya, ini maju mundurnya sudah diatur. Berapa dia maju? Berapa senti dia maju ke sini? Sudah diatur. Kalau nggak diatur ya dia bisa nabrak. Jadi diatur. Namanya setting stroke. Yang persiapan pemasangan langkah. Ya, langkah kerja dari left dice, cetakan kiri. Ini sih diatur berapa majunya sehingga dia tidak tertabrak. Ya, ini pneumatisnya di sini. Kalau pneumatis berarti ya butuh kompresor. Ya, ini nggak ditunjukkan kompresornya. Kompresornya tidak ditunjukkan. Ya, selanjutnya adalah press forging. Press forging. Ya, kerja mesin menekan dengan perlahan-lahan penutupan dai, menekan dai, menekan cetakan, hanya satu kali dengan tekanan yang tinggi. Ini ya. Jadi misalnya dari kanan ke kiri tadi ya, dia maju terus sampai stroke yang diinginkan, atau langkah yang diinginkan, panjang langkah yang diinginkan, itu namanya stroke. Panjang langkah yang diinginkan berapa? Kalau panjangnya misalnya 25 cm, ya dia harus berhenti pada jarak 25. Pada jarak 25 cm produk sudah jadi. Ya, kapasitas mesinnya dari 18.000 hingga 50.000 ton. Digunakan untuk menempa bagian-bagian komponen yang besar. Jadi press forging ini cocok untuk produk-produk yang besar. Misalnya kap mesin mobil, ya, kap itu bisa tutup atas, itu bisa tutup mesin, bisa kemudian tutup tangki pressure vessel, tangki bejana bertekanan itu bisa.
tutupnya, tutup atas untuk tangki minyak yang besar ya, di Pertamina. Ya, itu ada tutup kan di atasnya, itu proses flanging ya. Itu sekelas proses forging, tergantung bentuk cetakannya. Nah ini repotnya, kapasitasnya sangat besar, 18.000 sampai 50.000 ton. Ya. Ini belum mau habis rasanya, tinggal 2.000-an. Ya? Tinggal 2.000-an. Kalau gitu gimana? Beli di mana, Red? Beli di mana, Red? Juga orang yang berani itu. Oh iya. Itu kan 2.000. Kapan? Kan 2.000. Kapan? Oh ya 2.000. Kan banyak banget. Ya di mute ya, yang ini ya. Ya kapasitasnya cukup tinggi deh. Artinya kalau tenaga segini ini 18.000 anggap aja. Ya. Artinya butuh listrik yang sangat besar. Ya. Kalau dia motor hidrolik, ya motor hidroliknya butuh listrik yang sangat besar. Dia nggak mau gitu ya? Ya, butuh motor listrik atau motor hidrolik yang cukup besar. Kalau kapasitasnya 18.000 sampai 50.000 ton. Kasus seperti ini terjadi dulu di BBI Turangga, Buma Bisma Indra, di Buma Stok. Ya, dulu Buma Stok itu punya mesin press dengan kapasitas yang sangat besar. Nah, sayangnya dengan kapasitas yang sangat besar itu, dia membuat alat-alat pertanian. Jadi dia kan BUMN deh. Buma Bisma Indra. Ya. Buma Bisma Indra. Yang Buma Stok Pasuruan. Itu bikin alat komponen-komponen besar. Nah, sayangnya waktu itu untuk bikin cangkul, sekop, ya, sekrop, ya, dan lain sebagainya. Ganco, ya. Alat-alat pertanian yang dia bikin. Dengan kapasitas yang sangat besar. Apa yang terjadi? Ya rugi. Ya rugi. Karena operation cost-nya sangat mahal untuk listrik yang besar. Sementara seperti cangkul, ya, sekop, ya, dan lain sebagainya, itu bisa dibuat dengan mesin hanya kapasitas sekitar 80 ton saja. 80, ya. Bukan 18.000, ya. 80 ton saja. Itu sudah jadi cangkul, sekop, ya, sabit, ya, dan seterusnya. Akhirnya besar pasar daripada tiang, jadi dia tidak untung jualnya. Jadi cangkulnya tapi kalah bersaing dengan home industry. Kalah bersaing dengan home industry. Home industry punya mesin 10 ton sampai 80 ton. Ya. Ada yang 10 ton, ada yang 20 ton, 40 ton. Gitu. Itu juga bisa bikin untuk cangkul, sekop. Gitu ya. Listriknya sedikit, harga cangkulnya berkompetensi, jadi berani kompetitif di pasaran, dia bisa lebih murah. Akhirnya dari Buma Stok Pasuruan ini kalah harga. Bagaimana ya? Jatuh.
Nah, mesin dengan kapasitas besar ini dulu pernah ditawarkan di teknik mesin di TS ini. Tapi kita tidak berani nerima karena kapasitasnya terlalu besar. Jadi listrik yang digunakan cukup besar. Motor listrik ini terlalu besar. Untuk apa ini nanti? Akhirnya nggak jadi kita terima. Ya, nggak jadi diterima di departemen mesin. Hibah itu sebenarnya. Istilah dikasih, suruh ngasih tempat. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sana juga ada gas engine, ya itu kelihatannya juga nggak jalan itu kelihatannya. Gas engine. Ya, bisa dicek untuk konversi energi ya, untuk konversi energi. Aktivitasnya seperti apa? Ada aktivitas apa enggak? Nah itu. Nanti jangan-jangan kita ngambil mesin dengan kapasitas besar, walaupun hibah, ya. Atau bisa hanya dikasih istilahnya, tapi juga tidak fungsi, tidak berfungsi, karena listriknya sangat besar, operation cost-nya terlalu tinggi. Jadi Anda harus hati-hati. Material apa atau produk apa yang dibuat. Kemudian Anda menghitung gayanya. Misalnya hanya ketemu 80 ton, ya udah beli sekitar 100 ton, gitu, dilebih deh. Oh, saya hitung gayanya ketemu 40 ton, ya Anda beli sekitar 50 atau 60 ton, gitu. Jadi lebih, nanti ada overload-nya kadang, ya. Ya, overload. Jadi mungkin waktu nekan dia miring, berarti panjang kontaknya lebih banyak, atau luas kontaknya lebih banyak. Dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan posisi pemilihan mesin. Benda kerja yang dihasilkan memerlukan draft angel yang lebih kecil dibandingkan dengan draft forging, sehingga ketelitiannya adalah tinggi. Ya. Sudut kemiringan untuk cetakannya ini lebih kecil, ya. Bisa berani lebih kecil. Dibandingkan dengan proses draft forging, sehingga diperoleh ketelitian produk yang cukup tinggi. Ya. Hanya tapi produk ketelitian tinggi tapi harganya tidak bersaing ya sama saja. Misalnya proses cangkul tadi kalau dibandingkan dengan home industry ya dia lebih bagus deh yang dari rumah stok. Ya. Tapi kan tidak laku ya karena kalah harga. Home industri bisa dibikin paling hanya 40 ton sudah jadi. Kapasitas mesinnya kita beli yang murah-murah itu udah. Harga segitu, tonase segitu itu murah mesinnya. Yang tinggi ini operation cost-nya yang terlalu tinggi. Ya itu adalah press forging. Apa ada yang punya Pak ini? Ya tadi kalau kapasitas yang sangat tinggi ya, yang zaman saya dulu yang mampu beli ya BUMN deh, bisa soft loan gitu, pinjaman lunak dan seterusnya itu. Jadi dapat mesin dari Jerman tapi soft loan, pinjaman lunak nanti kita bayar ke Jermannya sana. Nah kebetulan tidak ada hasilnya, ya itu. Ya, repotnya di situ. Pikirnya kalau pertanian kan pasti laris. Ya. Cangkul siapa sih nggak butuh cangkul? Ya, kalau petani pasti butuh cangkul. Gitu. Ya. Kemudian sekop, siapa yang nggak butuh sekop? Hampir semua tukang dan kuli bangunan dia butuh sekrop. Ya. Sekrop pasir itu. Ya. Pasir sampai cemen itu namanya sekop. Ada butuh cangkul semua. Asumsikan yang terserap kan banyak deh, ribuan bahkan jutaan produk kan. Ternyata dari pihak home industry pun juga bisa bikinnya. Ya, sudah. Home industry juga nggak mau kalah loh, nih. Ini mesin Jerman loh ini. Home industry itu kalau bikin sekop itu juga ada mereknya. Mereknya juga bisa merek dari Jerman deh. Stamford, ya, made in Germany, ya, itu sama deh.
Saya dulu bikin stempel-stempelnya yang untuk home industry ya. Produksi juga bagus hasilnya. Ya lumayan, maksudnya kalau dibandingkan misalnya nilainya 100 dengan nilainya 80. Kan cangkul siapa sih yang mau menilai sampai teliti sekali kan enggak. Pokoknya bisa untuk nyangkul ya sudah gitu. Iya kan? Sekop juga begitu, enggak sampai diteliti sampai detail sekali. Oh, ini miring 1 mili, oh, ini miring 3 mili, ya enggak. Jadi tetap aja kalah bersaing dengan harga ya. Jadi asumsinya bisa jutaan pieces dia terjual. Made in Germany, padahal yang bikin bisa di Sidoarjo gitu loh. Jadi jangan terkecoh dengan merek kadang-kadang ya. Dulu stempelnya kebetulan saya pernah bikinkan gitu. Stempel deh, jadi dia juga tidak kalah hebat ya. Home industri ini juga dikasih stempel. Jadi di forging juga, dipreskan juga. Jadi cetakan stempelnya jadi, kemudian dipreskan di cangkul yang sudah jadi. Jadi nanti ada mereknya di sana. Ya, mereknya. Namanya emboss. Namanya proses embossing. Embossing ini bikin stempel ini atau bikin merek itu, embossing. Stamford, Germany dan seterusnya ya, banyak. Nanti kalau takut kena paten ya dibedakan sedikit aja tulisannya. Nah, tidak sama persis ya, ada bedanya. Biasa dipatenkan, kalau nggak dipatenkan kan enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya dibedakan deh mereknya. Banyak kan yang mirip-mirip gitu bikin merek mirip-mirip gitu. Banyak. Yang produk dari Jerman sudah laku keras misalnya ya kita bikin produk yang sejenis ya mereknya serupa tapi tidak sama, nggak bisa dikomplain itu. Dari hak kekayaan intelektual tidak bisa diklaim karena berbeda sedikit pun nggak akan bisa diklaim ya. Karena berbeda. Kalau sama persis itu bisa diklaim, bisa dituntut secara hukum. Produknya kalau sama, kalau nggak sama ya dia nggak bisa. Makanya kalau bikin produk-produk yang sama itu ya harus dibedakan mereknya, sedikit dibedakan. Dan orang kita masih sukanya reproof engineering dan reverse engineering, redesign. Ya, istilahnya menyontoh tapi kita bedakan. Ya. Kalau untuk umum industri masih umum-umum aja, dia kan produksinya nggak terlalu tinggi jumlahnya. Ya, itu adalah cerita pembuatan cangkul menggunakan mesin pres yang terlalu tinggi. Ya. Ya, selanjutnya adalah offset forging. Proses pembesaran diameter dari ujung dari batang logam dengan menekan ke arah panjangnya. Tadi teorinya memang seperti itu, ya sudah.
Proses dapat dilakukan dalam keadaan dingin maupun panas. Jadi hot working proses bisa, cold working proses juga bisa. Ya. Contoh produk, kepala baut, kopling, katup, keling, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya ceritakan ya. Untuk offset forging, ditekan ke arah panjangnya sehingga batangnya menjadi lebih besar. Makanya terjadi proses pembesaran diameter. Diteliti deh, yang baca itu harus teliti. Proses pembesaran diameter. Oh, diameternya membesar dari ujung, dari batang logam dengan penekanan ke arah panjangnya. Ditekan, tapi bentuk penekannya ya berbentuk cetakan deh. Kalau bentuknya baut ya penekannya ya berbentuk baut. Kalau bentuk kopling ya penekannya seperti kopling, untuk keling penekannya seperti keling dan seterusnya. Ya, sesuai kebutuhan. Yang jelas itu adalah dikelompokkan dalam proses offset forging. Jadi ingat-ingat ya, ada offset forging, ada drawn out, ada squeezed. Ya, squeezed. Aliran logam segala arah. Ya, dibaca dulu. Ya, syarat yang perlu diperhatikan. 1. Panjang dari batang yang tidak mendapat dukungan, maksudnya tidak dicekam. Tidak boleh melebihi 3 kali diameter batang. Jadi batang yang tidak dicekam tidak boleh melebihi 3 kali diameter batang itu sendiri. Jadi kalau saya simpulkan, itu saya buat sendiri, L lebih kecil sama dengan 3 kali D. L, panjang batang yang tidak dicekam, tidak mendapat dukungan, itu harus lebih kecil dari 3 kali D, di mana D adalah diameter batang. D diameter batang. Dan yang kedua, ya, sambil disimak, sambil diteliti ya. Pembentukan panjang batang lebih dari 3 kali diameter dapat dilaksanakan asalkan diameter benda kerja yang terjadi tidak melebihi
1,5 kali diameter mula. Tadi kan syaratnya L lebih kecil sama dengan 3D. Nah ini saya simpulkan sendiri itu. L lebih besar dari 3D itu boleh. Asalkan D besar, D besar itu produk. D kecil raw material, diameter raw material, D besar, diameter produk. Itu harus lebih kecil dari 1,5 D kecil. Ya, disimak dulu. Ini syarat yang harus dipenuhi untuk proses offset forging. Offset forging. Jadi L lebih besar 3 kali D boleh. Tadi kan syaratnya tidak boleh, deh. Di L harus lebih kecil sama dengan 3 kali D. Gitu kan, yang nomor 1. Nah, nomor 2, L boleh lebih besar dari 3 kali D. Asalkan ada batasannya juga. Diameter produk yang terjadi lebih kecil dari 1,5 diameter batang atau raw material. Ada batasannya. Ya, selanjutnya nomor 3. Pembentukan benda kerja membutuhkan panjang batang 3 kali diameternya. 3 kali diameter. Sedang diameter maksimum benda kerja, ya, diameter maksimum benda kerja maksudnya diameter produk yang terjadi 1,5 kali diameter mula. Ya. Panjang batang di luar dari yang tidak mendapat dukungan tidak boleh melebihi diameter mula. Nah, ini ada syarat yang ketiga. D besar, diameter produk sama dengan 1,5 D. Ya, boleh. Asal L, panjang batang yang tidak mendapat dukungan adalah lebih kecil dari D. D kecil diameter batang, D besar diameter produk. Ya, ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi proses offset forging. Offset forging. Ya, ini rule governing offset forging. Pak disimak dulu deh. Ya, ini adalah aturan aplikasi dari aturan-aturan dari offset forging. Ya, hasilnya akan rusak. Jadi ini aturan pertama, ini aturan kedua. Nah, ini aplikasi dari aturan kedua ya. Kalau dipenuhi syaratnya, ya jadi barangnya nih. Jadi barangnya. Ini tadi nggak ketekuk barangnya kalau mengikuti aturan. Melanggar, ya nggak jadi barangnya. Gitu.
aturan ketiga, aman ya, melanggar ya dia tidak aman. Violation of rule 3 itu adalah penyimpangan dari aturan 3. Ini aplikasi dari aturan 3. Atau penerapan dari aturan ketiga dari abjad forging. Saya boleh sampai jam 3 aja deh. Ya, disimak dulu. Ya, 5 adalah roll forging. Digunakan untuk memperpanjang benda kerja, berarti mengurangi luas penampangnya. Benda kerjanya jadi memanjang. Tapi penampang roll yang tengah silinder sebanyak 2 buah dengan bentuk yang sama atau spasi. Roll yang digunakan bentuk setengah silinder sebanyak 2 buah, atas bawah sama, masing-masing groove atau lekukan, alur, bentuk yang membentuk sudut sama besar dengan sumbu putaran. Jadi, profil groove itu ya profil produk ya. Groove yang dimaksud di sini adalah profil produk. Contoh produk adalah tangki tirus, bekas daun, poros, dan lain-lain. Jenis-jenis poros, maksudnya jenis-jenis poros yang berbeda. Adalah roll forging. Di pengertian groove ini adalah cavity-nya, rongga cetak. Ya, jadi bisa Anda amati, ini adalah prinsip dari roll forging. Rizal, kita mau selesai kuliahnya. Baru masuk. Rizal baru masuk ya. Jadi kalau Anda lihat pada posisi diameter roll yang kecil deh, ini yang ini free dia, bebas, atau hanya mengecilkan sedikit, Beda pada saat diameter rollnya besar, ini akan membuat posisi produk menjadi yang kecil ini.
Jadi ini. Misalnya ini struktur yang lekuk atau alurnya ini pada saat yang ketemu produk yang besar ukurannya, ya kan? Pada saat ini ketemu yang kecil. Ya. Gimana ya? Ini sesuai dengan desain cetakan, desain rollnya. Jadi dari situ jelas jadi satu dengan roll. Ya. Misalnya nanti Anda memodifikasi ada roll base roll induk, kemudian ada roll insert, roll yang di insert, tapi roll insertnya itu bisa dilengkapi dengan die cetakan. Ya, banyak modifikasi dan ada roll insert. Ini produknya ganti, ya roll insertnya aja yang diganti. Roll insert itu roll die insert maksudnya ya, roll die insert. Jadi cetakan yang disisipkan pada roll induk, ya cetakan yang disisipkan pada roll induk. Bikin produk ganti semua, ya biayanya terlalu banyak. Makanya Anda harus bisa memodifikasi. Ada yang namanya roll die insert, ya. Hanya disisipkan, ya. Terserah cara menyisipkannya. Bisa menggunakan sesuai paksa, kalau memungkinkan pada posisi roll, atau menggunakan sistem baut, ya. Klaim pada posisi baut. Gimana supaya bebas? Ya menggunakan terbor atau countersink. Jadi posisi baut tidak mengganggu proses pembuatan, tidak mengganggu bentuk produk. Nah, diatur sendiri. Nanti sedikit Anda dari masalah-masalah yang sederhana akan berkembang menjadi yang lebih kompleks. Gaya insertnya bisa diinsertkan dengan sesuai paksa atau diinsertkan dengan cara membuat baut. Bautnya kan nongol, Pak. Enggak. Anda tahu proses counterboring sama countersink. Ya. Counterboring sama countersink kan kepala bautnya masuk. Ya. Sehingga dia tidak mengganggu produknya. Produk misalnya habis itu ditutup. Ya. Tutup. Supaya tidak ada bekas lubangnya untuk sementara. Nanti bisa misalnya pakai material yang lebih lunak, nanti bisa dibor lagi untuk melepas bautnya. Nah, butuh inovasi dan modifikasi, istilahnya R&D untuk desain rollnya ini. Ya, yang terakhir saya membahas switching ini, kita sampai switching aja. Tapi ada yang izin juga di naik kereta posisi. Ya, 6 switching. Adalah proses tempa untuk memperkecil bentuk tabung atau batang sesuai dengan bentuk dies. Menekan tadi untuk memperkecil bentuk tabung atau batang sesuai dengan bentuk die. Die berfungsi sebagai hammer. Jadi cetakannya itu sebagai hammer atau bisa disebut die melekat pada hammer. Cetakan melekat pada hammer. Proses fase-fase dilakukan dalam keadaan panas. Proses fase-fase dilakukan ini bisa pakai hot working process atau bisa cold working process, ya. Tapi temperaturnya masih pakai di bawah temperatur rekristalisasi, ya, untuk memudahkan penekanan saja. Jadi dipanasi sampai di bawah temperatur rekristalisasi kan cold working, ya. Tapi dia sudah mengurangi beban penekanan. Tidak perlu gaya yang terlalu besar karena sudah dipanaskan.
Pukulan hammer yang berulang-ulang menyebabkan logam mengalir ke dalam dai dan mengikuti bentuknya. Jadi, hammernya yang ada cetakannya tadi, dai cetakan melekat pada hammer, ya itu dipukulkan berulang-ulang. Pengertian berulang-ulang ya seperti drop forging deh. Drop forging. Drop forging itu dipukul berulang-ulang. Kalau press forging dipukul hanya sekali. Hammer forging dipukul berkali-kali, cuma nggak ada bentuk cerai. Contoh, pembentukan leher silinder gas, ya. Gas oksigen, gas asetilin, gas CO2, gas argon, ya, dan seterusnya. Nah, ini. Hammernya mana? Hammernya ini. Ini hammer. Dice-nya mana? Ya ini. Kan dice melekat pada hammer. Ini produknya first wedging, ini tangki oksigen. Ini tangki oksigen. First wedging, second wedging, finish wedging. Ini jadi. Berarti butuh berapa cetakan? Ya 3. 1, 2, 3. Butuh 3 cetakan. 1 aja sudah dipukul berkali-kali. 1 itu sudah dipukul berkali-kali. 2 dipukul berkali-kali. 3 ya dipukul berkali-kali sampai membentuk cetakan ini. Nanti dilihat bahwa ini sudah rata semua, maka sudah finish, ya finish produk. Pukulnya berkali-kali, pengertian berkali-kali ini nggak dihitung dia, sampai ketemu produk akhir. Ya, kalau ada pertanyaan untuk yang analisanya saya jelaskan minggu depan aja deh. Saya agak tidak enak ini, tidak enak badan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan sampai ke switching. Ya, kalau tidak ada, saya cek dulu absensinya. Mahib Sultan ada? Hadir, Pak. Agustina. Hadir, Pak. Ahmad Hanafi. Hadir, Pak. Adi Septianto. Hadir, Pak. Candia. Hadir, Pak. Daulika. Hadir, Pak. Dion. Hadir, Pak. Zikro. Hadir, Pak. Bausan. Bausan. Sepertinya mic-nya rusak, Pak, itu. Iya, iya. Kesia. Lingga. Hadir, Pak. M. Fatkul. Hadir, Pak. Michael. Hadir, Pak. Muhammad Fadil. Hadir, Pak. Rizal. Rizal. Hadir, Pak. Baru gabung ya? Tidak, Pak. Tadi saya mati listrik. Oh.
Rian, Hadir, Pak. Said, Hadir, Pak. Yosi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yosi sudah ya? Sudah, selesai kok. Ada yang belum terpanggil deh? Oke, kuliahnya sampai di sini saja. Selamat berlibur ya. Oke, saya akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.